Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 86. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-86. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Fanfare dari siapa, aku lupa nama penyanyinya siapa, aku tidak bisa baca bahasa Jepang juga. Kemudian ada Gedeye Eimi dari Yang Sukyong, di request oleh Garlic Bread SR. Tadi sementara break sudah menambahkan beberapa requestan lagu lagi dan akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama. Tadi sudah bisa dilihat di atas bintang tamu kita pada malam hari ini, Negi atau Ngek, sudah bisa dilihat di atas, sudah tampil dengan VR propertinya. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke segmen pertama, akan menampilkan beberapa klip-klip terlebih dahulu. Ada 3 klip yang diberikan oleh Negi. Mungkin bisa memberikan gambaran bagi para penonton dan para pendengar seperti apa biasanya Negi di chatroomnya, kemudian biasanya Negi stream apa saja, dan mungkin bisa memberikan satu trailer ke grup, mungkin semacam perkumpulan VTuber, tapi aku tidak tahu ini menyebutnya secara tepat apa, seperti agensi tapi independen, begitukah mungkin. Tapi mungkin nanti lebih baik ditanya sama Negi ya, nanti ada trailernya nanti di ujung. Biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini biar kita bisa lanjut ke segmen pertama, mengenal lebih jauh Negi. Baik, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Ketalamus, ono, yamete kudasai. Yamete. Udah dong, guys. Kasihan. Megane? すいません。メガネって。ああ。うわー、いい動きしてる。おー。今腰の動きすげえよな。すごい。あー、かわいい。あー、かわいい。トラッキングなんてんだろう。ああ、なんて言うんだろうね。こういう体の一部だけ動くのってすげえ難しいと思うんですよ。なんて言うんだろう。いや、動けるけど、そのアバターに反映させる。ちゃんと小さい動きだけど。めちゃめちゃ難しいと思うんですよ。うわ、いいね、これ。かっこいい。これダンスマップじゃん。あ、なるほど。ヘクさんのマップですね。ああ。うわ、この譜面やりてー。ああ、いいな、これ。いいな。すごい。あ、いい。お、かわいい。歩き方いいな。ネギさんはこういうダンスマップでああいう動きができる人なんですよ。わあ、ちょっと。あ、いい。いいですね。いいね。サビの入りめっちゃ好き。もうさっきからずーっともう BT の画面じゃなくて左のアバターだけの画面見ちゃってる。ああ、いいですね。耳ふわふわだよ。そう、これがインドネシアのアイドルでございます。
Nah, kita sudah menyaksikan beberapa klip dari channelnya Negi, dari yang Neginya nginjek viewernya, kemudian akhirnya ditimpuk dari viewernya. Kemudian ada klip kedua tadi di mana Negi sedang ini live streaming kan ya? Halo Gi. Iya. Iya, sambil Ini ngapain Kak? Aku kepo. Ini aku tadi tanya soalnya pas aku nonton klipnya aku nggak terlalu bisa bahasa Jepang, tapi dia tadi di ujung apa ya, juri yang 3 di bawah itu ngomong kalau misalnya apa sih, Indonesian Idol begitu loh. Terus kakoi, wih sugoi desu ne. Jadi aku jadi kepo. Ini kenapa, ngapain Kak? itu tuh lagi ikutan festival Beat Saber kayak gitu. Jadi cuman nampilin pemain-pemain Beat Saber aja kan, dari seluruh dunia boleh ikutan gitu. Oke. Terus aku daftar gitu kan. Terus aku kan lumayan ya, sering adalah 4-5 kali mungkin ya. Terus aku nampilinnya ngedance kayak gitu terus. Jadi dianggapnya itu deh Indonesian Idol sama mereka. Oke. Itu bukan juri tapi ya, itu bukan juri, itu komentator aja. I see. Bukan kayak pertandingan gitu kah? Enggak. Cuman nampil aja. Jadi cuman ngiklanin tiap-tiap orang streamer Beat Saber gitu. Oke. Kan emang idol kata Kapten. Waduh. Iya, tadi dia menginjak-injak viewer karena dia pakai VR, jadi dia bisa nginjak-nginjak orang gitu loh. Diinjak anime. Kita lanjut Kak, satu lagi aku mau tanya sesuatu sebelum masuk ke segmen pertama Kak. Ini Negi no Tomodachi. Negi itu daun bawang. Yoi, iya. Jadi berasal Neginya tuh kan, aku kan namanya Ngek ya. Terus kayak orang luar sama orang Jepang tuh susah gitu ngomong Ngek tuh. Nggak bisa mereka ngomong Ngek. Terus ternyata ada itu kan si Tapioka, dia tuh ngasih nickname kayak gitu, Negi katanya. Jadi yang nggak bisa bilang Ngek, boleh panggil Negi, makanya jadi Negi no Tomodachi. Terus kayak circle gitu kan ini tuh, nggak apa-apa kan langsung di. Nggak apa-apa. Nah jadi aku tuh ketemu apa sih kan, aduh gimana ya Gimana? Jadi kan aku kan emang duluan stream Beat Saber dibanding mereka kan. Ya. Nah dulu tuh aku kalau ikutan streaming Beat Saber yang tadi itu loh, yang festival. Ya. Nah kan mereka ikutan tuh teman-temanku. Nah orang-orang Jepang tuh pada bilang ke mereka tuh, ini Negi no Tomodachi karena temennya Negi gitu. Paham. Jadi udah deh jadi nama circle, nama grup. Oke. Ada komentar ini Kak. Jangan grogi, Ngek, kata Mantega. Ada komentar juga dari Hana. Tarik nafas dulu Kak Ngek, katanya. Udah. Ini sebenarnya kalau jadi Ngek itu ketuanya ya, kata Kapten. Jawabannya Kak? Nggak ada ketua sih, tapi ya bisa dibilang kayak gitu, tapi bukan ketua ya, cuman ya teman-temannya Negi aja gitu. Oke. Kita semua teman, nggak ada ketua, nggak ada grup. Ini Kak mau tanya sesuatu tapi mungkin agak-agak menusuk. Tapi yang Amika Ray ini tingginya 200 meter kah? Atau 200 cm kan? Amika kayaknya 185an gitu deh. I see. Soalnya dari video ini kayak paling tinggi gitu loh, jenjang kali ke atas. Aku kayak emang kepo. paling tinggi dia. 200 meter. Soalnya kan ketinggian ya. Jadi aku kayak kepo. Kok yang lain tidak setinggi itu? 2 meter kali. Sorry. 200 cm. Salah. Sorry. Ada komentar foundernya mungkin lebih tepat kata Ryuki. Kemudian tadi ada kata Sisem. Foundernya kamu begitu kah? Oke. Ada komentar bukan ketua tapi kemuda kata Semich. Udah, waduh.
Oke, ada komentar lagi. Sorry. Aku tadi seharusnya 200 cm bukan 200 meter. Ada komentar lagi. Yang jelas jauh lah sama hostnya. Hostnya imut-imut kalau ditekuk masuk koper. Jangan. Biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke scene selanjutnya ya. Sebentar ya. Mari kalau begitu. Biar tidak lama-lama, biar kita bisa mengenal Ngek atau Negi lebih dalam lagi, kita akan masuk ke segmen dengan resmi Get to know more about Negi. Seperti biasa, pada program ini akan dibagi jadi 3 segmen. Nanti ada introduction dan sneak peek di awal, lalu ada stories behind streaming scene di segmen kedua, ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Nanti di masing-masing segmen ada opsi untuk break sebentar. Jadi kalau misalnya Negi mau ke WC atau aku mau ke WC atau bikin kopi segala macam, bisa di pas break begitu. Nanti pas break kita mute sebentar, bisa mendengarkan beberapa lagu requestan dari viewer atau pilihan dari aku. Habis? Mari kita masuk ke segmen pertama. Kalau begitu, sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, introduction and sneak peek. Mungkin kita boleh kenalan dulu, Gi. Username di Twitch apa, panggilannya, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Berarti dari username. Username ya? Masih malu. Halo guys. Username Twitch-nya kalau nggak salah, kok lupa sih ya, Ngek. YouTube, Twitch semua, Discord juga sama. Kenapa username yang di tempat lain itu pakai underscore dan di Twitch tidak pakai underscore? Di X ya? Di X kalau tidak salah. Soalnya nggak bisa. Oh, I see. Jadi aku tuh bingung mau nambahin nomor tapi nggak ada nomor yang ngeekspresikan aku gitu loh. Jadi aku pakai underscore aja. Oke. Sebenarnya awal kali aku ketemu sama si Negi, aku kayak bingung manggil namanya nih siapa. Aku sebenarnya sejauh ini sebelum aku kontak Negi privat, aku panggil namanya Nge-Q. Nge-Q juga nggak apa-apa. Mau Nge-Q, Ngek, Negi boleh. Jadi pas dibilang ternyata di bio-nya disuruh panggil namanya itu Negi, aku baru sadar ternyata panggilnya Negi. Kemudian aku pikir selama ini Nge-Q itu artinya nge-kiwi. Ya betul, aku bilang begitu, ternyata bukan, ternyata bacanya Negi dan Ngek. Bukan bengek Kak, bukan. Enggak, bukan. Banyak yang bilang juga nggak apa-apa. Ini nickname panggilan apa saja kah? Negi dan Ngek saja kah? Negi, Ngek, Nge-Q. Sebenarnya aku nggak enak katanya apa gimana, banyak kok yang banyak manggil aku Nge-Q, ada yang manggil Ngek, ada yang manggil Negi, ada. Jadi kalau seenaknya itu aja, kalian aja nggak apa-apa, mau apapun juga. Oke. Ada yang favorit kah di antara beberapa nama-nama ini? Ya tentu saja Ngek. Lucu. Ada komentar Kak dari Mentega Goreng, aku manggilnya Bebek boleh nggak? Boleh. Boleh teman. Boleh teman. Sudah di friendzone kamu Mentega. Tolong diklip dan dicatat biar ingat sudah dikena friendzone di ujung Mei. Tadi ada komentar di atas sebenarnya QQ kata Kapten Ozen. Lalu ada komentar lagi Panegi, Neki kata Raven. Neki? Ada yang salah panggil Negi jadi Neki kah? Enggak ada. Oke. Tapi sejauh ini kenapa pilih Negi dan daun bawang? Kan awalnya Nge-Q atau Ngek? Yang ngasih tapioka. Aku nggak. Bukan aku yang ngeiniin. Jadi kayak panggilan dekat kali ya ke dulu awalnya. Oke. Ada komentar. Jadi pakai G, Negi. Iya betul. Negi begitu kan ya? Kalau Negi boleh ya pakai G. Betul. Oke. Ada komentar. Neq kalau aku baca awal namanya, bukan Kak, NGEQ. Begitu Kak. Ada komentar lagi, ini rubah atau serigala? Tanya Hana. Kucing, aku kucing. Lihat ekornya nih. Bentar, mana ekorku? Nih ekor. Kenapa pilih kucing Kak? Kucing kan lucu. Aku suka kucing.
Punya kucing kan di rumah? Nggak punya, tapi Suka banyak aja. banyak yang kayak preman gitu loh, datang minta makan pergi. Oke 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 oke. Jadi aku Ada cuman ngasih makan aja gitu, tapi nggak melihara gitu. oke, ada komentar ini. Dia ngakunya kucing, kata Dadang. Kalau aku sih nggak percaya, kata Kapten. Ada komentar Harusnya lagi. gimana? Harusnya gimana? Aku kucing tahu ih. Ada komentar lagi, kucing oren, kata Hirabuni. Pantas saja. Ada komentar lagi, kayaknya kucing nggak gitu ekornya, kata Mentega Goreng. Ya, harusnya gimana? Ini kan kucing itu loh, kalau beres mandi gitu kan bulunya tebel gitu, kalau udah kena apa sih di hair dryer. Nah itu kayak gitu kucing. Iya, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Ada komentar, kayak ekor rubah, kata Hana 90. Ada komentar lagi, itu bukannya ekor rubah ya, kata saya Misismi. Sudah diklarifikasi, Iya, Kak? Ya, Ada bener komentar, sih. alergi Bener sih. kacine. Kenapa tuh? Oh, enggak, aku enggak alergi kucing. Cuman nggak Oke. dibolehin aja aku pelihara kucing di rumah. Oke. Ada komentar, ntar diadopsi Mas Adli. Enggak ya? Aku udah punya 5 kucing di rumah dan aku tidak mau mengadopsi tambahan, cukup. Ada apa lagi tadi ya? Kita lanjut kalau begitu, Kak. Tempat tinggal di mana, Kak? Boleh tanya, Kak? Di Bandung. Oke. Untuk umur berapa, Kak, kira-kira? Boleh tanya, Kak? Atau kisaran kalau tidak mau kasih spesifik? Ke umur berapa ya? Ke umur berapa ya, guys? Berapa tuh? Apa tuh? 1? Enggak, Berapa itu tuh? masih sekarang tuh berarti bentar, kemarin kan apa? 19 berarti. 19? Itu Oke. 19. Tapi sudah dewasa ya basically ya. Kita lanjut, Kak, kalau begitu. Kesibukan sehari-hari apa, Kak? Kesibukan sehari-hari ya cuman ke sekolah, terus tidur, makan, sama daily Genshin, Oh, sama kenapa, main Kak? Niki. Kenapa, Main- Kak, Daily Genshin? Aku main Genshin dari awal sampai sekarang masih. Jadi cuma daily aja gitu. Oke. Sama Sampai kadang sekarang? main. Sampai sekarang masih rutin? Masih udah strict berapa ratus hari ya aku login. Ah, 300 oke. lebih. Tidak 400 putus-putus, Kah? Enggak, Kenapa tidak putus? asik main Genshin. Oke. Tadi dia mau tanya rasa-rasanya. Tadi ada komentar, sekolah anak di bawah umur ini. Tidak. Kan enggak ya? Ini konsep, Kak, konsep. Kita balik ke atas kalau begitu. Tadi ada komentar, Adli nggak doyan kucingnya habis makan pergi. Enggak. Setidaknya kasih apresiasi, Kak. Kalau aku cuma tempat makan doang, aku nggak suka. Ada komentar Enggak, juga. Kenapa tuh? Jadi kan gara-gara aku sering ngasih makan kayak gitu ya. Terus kalau aku lagi jalan ke depan gitu, misal ke minimarket gitu ya. Terus ada kucing yang biasa aku kasih makan, terus langsung ngikutin sampai rumah. Kalau aku ada tempat makan kucing. Cuma kadang-kadang kucing-kucing di sekitar kini ada yang kayak maling gitu loh. Jadi mengendap-endap masuk. Kalau dideketin dia Nggak mau lari. ya. Tapi kalau misalnya aku tidak mengamati, dia maling makanan dan aku nggak suka yang kayak begitu. Oh, iya, jadi kadang aku panggil gitu kucingnya, terus mereka tuh ngerti gitu, langsung ngikutin aja. Lumayan jauh loh padahal, kayak 2 menit jalan lah, 3 menit ya jalan, lumayan jauh ya buat kucing. Oke, ada Ngikutin komen. sampai depan rumah, terus aku kasih makan, udah aja aku tutup aja di luar, makanya di luar. Ada komentar, jangan bang, kucing Mas Adli bunting semua, nggak tahu bapaknya siapa, dia nggak ngaku juga. Bukan,
Bukan. Nggak ngaku. Macam-macam. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Ini arti dibalik nama nge-Q apakah? Kenapa pilih username ini Kak? Kucing kalau kejepit ada suaranya. Ngek katanya. Udah gitu aja. Kalau atau ada kucing kalau kegencet, misal aku lagi tidur kan terus tiba-tiba kegencet gitu, terus suaranya kucingnya tuh sini. Tuhan Rahman. Aduh ya Tuhan, capek. Saking sukanya kucing. Ya maaf nih, sebenarnya aku kayak mikir agak yang lain, ternyata bukan, ya Allah. Tapi bukan kegencet sampai mati, enggak. Kodak sih. Iya paham. Kayak kalau misalnya kayak lagi kehimpit gitu kan, tapi tidak sengaja oleh induknya misalnya. Enggak sengaja gitu. Ya paham. Ada ya. Tapi nama asli bukan ini. Ngek. Ini nama asli nggak ada hubungan dengan nge-Q kah? Atau Negi? Ngek. Ya, ngek. Oke. Dan sejak awal gak pakai username ini nggak pernah ganti-ganti sampai sekarang? Enggak. Oke. Kalau sudah pertanyaan dari aku di awal perkenalan, kita lanjut kalau begitu Kak. Ada banyak pertanyaan dari viewer. Waduh. Masuk pertanyaan dari pertama ya. Pertanyaan pertama dari Almighty Lamb. Mam favorit non Jepun apa Jingekyu? Non Jepun. Maksudnya makanan di luar Jepun berarti Indo boleh, di apa sih? Luar boleh, luar Indo juga ya? Betul, intinya selain selain Jepang aja kan ya? Betul, kayak sushi, no, ramen, no. Aku suka tempe bacem. Kenapakah harus bacem? Enggak tahu, enak rasanya, unik. Tempe bacem. Tapi hanya tempe bacem atau tempe-tempe lain juga suka? Tempe bacem biasa aja, tapi bisa makan. Cuman paling suka ya tempe bacem. Oke. Sama martabak manis aku suka, yang keju susu. Keju susu. Ada komentar ini pas dari Kapten Ozen, suka yang manis-manis ya kata Kapten. Makanya aku manis kan. Lucu. Lucu. Ya, ayo lanjut. Tadi ada komentar dari Tatang, kukira pedas-pedas kata Tatang. Kemudian dari Mentega mikir kalau kamu sukanya seblak. Enggak. Aku seblak biasa aja sih, enggak suka. Maksudnya enggak suka tapi biasa aja. Cuman Bisa. makan juga bisa makan. Oke. Ada komentar. Ini Adli mau ngerekomendasiin tempe krenyes? Enggak sih, nanya aja karena dia bilang tempe kan. Siapa tuh tempe lain juga suka. Tempe krenyes tuh maksudnya gimana? Tempe kayak digoreng yang gurih kayak tempe gorengan gitu loh. Pakai tepung gitu? Betul. Oh, bisa aja, biasa aja sih kalau itu mah. Iya betul. Tapi tempe krenyes itu juga nama streamer Kak di Twitch. Adakah? Ada. Tempe krenyes? Di Twitch kan di sini ada macam-macam. Aku pernah baca ada nasi uduk lah, ada pecel lele lah, yang inilah itulah. Ada komentar tadi kalau sukanya manis-manis harusnya suka aku dong, kata Mentega Goreng. Maksudnya kamu suka aku kali. Ya. Oke. Ada komentar apa lagi? Parkiran Honda juga ada, kata Hana 90. Betul Kak. Bebek geprek alter si tempe, lengkap dari hewan sampai gorengan nama Twitch. Betul Kak, ramai sekali. Iya. Kita lanjut kalau begitu ya? Kak. Boleh. Pertanyaan kedua dari Kapten Ozen. Ngekuchan, nani gaski. Hai, Joko Minto, Yorimu Anata.
kan yang kapten mau kan? Wijaya Gante. Malu. Ya Allah. Ya Allah. Akhir bulanku, ya Allah. Capek. Aduh. Kita lanjut Kak. Aku juga capek Bang Hype. Sumpah. baru 10 menit Kak? Enggak, baru 45 menit kurang. Ya Allah, pusing. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan ketiga boleh Kak? Boleh. Pertanyaan dari Raven 893. Itu pakai full tracker kah? Badannya bisa gerak semua? Hah. Apa bedanya full tracker dengan VR chat? Tadi sebenarnya kamu pas offline juga mention kalau misalnya kamu pakai tracker dan dia cuma tahan kayak 2-3 jam. Apa bedanya dengan tidak pakai tracker? Kalau nggak pakai tracker kan aku nggak bisa gerakin hip sama kaki nih bentar ya. Coba aku jauhin kameranya. Oh. Ini kamu lagi pakai VR begitu kan ya? Betul. Dan itu ada kamera begitu kan? Enggak pakai kamera. Terus ditaruh di mata begitu kan? Aku belum pernah pakai VR seumur hidup. Jadi kepo. Jadi kenapa? Bentar. Mukanya nggak kelihatan. Jadi ya VR cuman yang pas yang ditaruh di matanya itu loh, yang kayak headset gitu loh. Jadi gimana ya? Kayak headset ya itu aja headset biasa. Jadi kayak VR box gitu loh. Yang pakai HP juga kan ada kan? Pakai alatnya gitu ditaruh di kepala terus HP-nya dimasukin gitu. Nah, itu kalau yang pakai HP. Terus yang tracker itu maksudnya apa? Ditaruh di badan tracker gitu? Tuh ini aku naruh di sini, di hip 1, di kaki 1, sama di sini. Biar nge-tracking kaki. Mau tanya dong, mahal kah itu? Aku pakai sih lumayan ya. Kehitung mahal deh kalau buat ini. Ini beli satu-satu kalau begitu. Iya, betul. Jadi terpisah gitu. Kalau si sebutannya tuh HMD ininya tuh. Cuman nggak tahu ya apa ininya ya. Ya HMD? si VR ya. Jadi si kepalanya tuh disebutnya HMD. Terus kalau yang di tangan kan kontrolernya kan. Oh, iya. Kalau yang di apa sih? Di hip sama kaki tracker namanya. Head mounted display tuh. HMD. Ya, aku juga cari di Google abis dia omongin. Terus di kaki namanya apa lagi? Tracker gitu, HTC tracker aku pakainya. HTC tracker. VR tracker fun buat aku. Aku gak punya VR tracker fun. Aduh ya Allah, gak lucu. Vive Ultimate Tracker dari HTC ini kah? Iya betul. Aku pakai yang merek HTC. Oh, ini bisa dipakai buat kerja juga kah? Kerja, bisa. Ada temanku juga yang pakai tracker kayak gini buat kerja gitu. Jadi dia kayak buat nge-scan scan 3D gitu, enggak kayak barang atau apa gitu. Oh, canggihnya. Tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Cuman aku tahu ada temanku kayak gitu. Oh, oke. Tadi ada komentar, Bang Adli disuruh bergerak jadi anime, kah itu maksudnya? Aku ngeliat Mas Adli jadi anime. Nggak dulu ya? Disuruh jadi anime. Aku duduk lagi ya. Aku nggak dulu ya Kak ya. Tadi ada komentar dari Tuyul. Lidar kata Tuyul. Lidar? Apa lidar? Konsepnya pakai lidar begitu kah? Kayak light AR gitu loh, kayak infrared begitu kan? Kalau tidak salah. Nggak tahu lidar apa ya? Aku nggak ngerti. Light detection and ranging. Oh bukan Kak, kok infrared? Aduh sok tahu kali. Lidar tuh basically kayak ada game horror judulnya Lidar. Konsepnya kayak kita tuh kayak nge-scan barang tapi pakai cahaya gitu loh, dan dia kayak bisa ngepetain bentuk morfologi, topologi dari barang tersebut dengan cahaya doang. Enggak gitu, beda. Itu AR kan berarti. Iya, ke sana mungkin ya arahnya. Atau mungkin tidak.
Anyway, aku lanjut Kak, mau tanya sedikit lagi mengenai ini modelnya. Ini model dibikin sendiri kalau begitu? Bukan bikin sendiri, jadi ini tuh udah ada base-nya gitu. Ah, Semuanya dari rambut, mata, badan, kepala, sama kacamata, sama baju. Kayak kepisah gitu, tapi udah ada yang bikin. oh, tinggal Jadi aku komis begitu kah? enggak, aku beli ada itunya, ada apa sih namanya tuh? Ada websitenya gitu buat beli. Oh, Nama oke. nama websitenya boot.pm. Boot, Jadi aku beli .pm, BOTTH. boot, Gimana sih bacanya? pm. .pm. Asap. Iya, Asep. Iya kan? Jadi aku beli di sana, terus aku mix jadi gini deh. Oh, oke. Sejak pertama kali nge-stream pakai ini doang. Pakai ini. Oh, oke. Ada komentar dari Dadang. Negi punya punya aset. aset. Gak Maksudnya punya aset saham gitu kan? aset saham atau aset baju? Baju ya ada kan, aku udah beli ya. Bukan Kak, ini kayaknya joke ke arah aset kayak saham, kayak surat negara. Gak punya. Mungkin tanda-tanda ada. Rumahku virtual. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Kak, mengenai VR aku mau tanya apa lagi? Boleh. Tapi berarti selama ini yang kamu mainkan cuma game-game di VR doang gitu kan? Betul. Tapi kadang sih aku kadang cuman nggak sering sih, maksudnya ada stream Apex gitulah. Apex Pakai Legend. Enggak. Oh, kalau yang pakai VR-nya ya cuman Beat Saber, kadang Just Chat gini, atau enggak dulu pernah aku live stream Pasmo cuman sekali seumur hidup. Ingat ya guys, gak suka horor. Oke. Apex jawabannya tadi. Iya, Apex. Tapi Apex pakai mobile, pakai mobile ke PC kan ya? Enggak, yang ke PC, jadi Oke. Beat Saber aja dari awal stream. Oke. Selain dari Beat Saber, tidak ada game-game lain yang dimainkan di VR? VR chat sama apa lagi ya? Apa ya? Kok Kayaknya nggak nggak ingat banyak. game-game? Nggak Kayaknya- banyak sih. Oh, ada game itu juga, apa sih? Keep Talking yang Nobody Explode gitu ya? Itu Juga di aku pernah. VR juga. Bisa VR, bisa desktop. Tapi aku pernah main yang versi VR-nya gitu. Oke. Sebelum aku baca komentar, mau tanya dong satu lagi. Kalau Boleh. harga game di VR mahal-mahal kah? Game VR? Enggak kok. Normal kayak di Steam biasa. Kalau game ada sih game kayak Batman atau enggak game Half-Life Alyx gitu ya lumayan sih dibandingin game-game desktop. Oke. Kita lanjut Kak, baca komentar sebentar. Ada komentar dari beberapa orang mengenai Apex. Kalau mau tanya-tanya mengenai Apex, tinggal ditanyakan Kak pakai channel point. Ada komentar lain, Apex horor Kak Ngek, kata Hana 90. Ya. Lebih horor apa sih itu tuh? Paloran, lebih horor Paloran. Kenapa tuh? Enggak, maksudnya itu kan sama-sama game FPS ya. Cuman kadang lebih mengagetkan main Valorant gitu. Kalau Apex nggak terlalu horor, nggak terlalu ngagetin. Tuh kan? Bener kan? Ada komentar dari Mentega Goreng, Negi pro player Apex, kata Mentega Goreng. Aku nggak pro player, aku cuman casual aja biasa. Oke, ada komentar juga dari Kak Priscil tadi ini, horror Apex, kata Kak Priscil. Ada komentar juga dari Penguin, nanti katanya Negi mau main repo kan? Udah kan waktu itu pernah main. Terus gimana? Seru kah? Ya kaget sih. Tapi seru. Tapi apa? Ya horor. Nggak suka, kaget terus. Tiba-tiba teriak. Oke.
Jadi tidak cocok dengan horor, tidak suka ditakut-takuti dan dikejut-kejutkan begitu kan? Oh iya. Oke, ada komentar. Ayo Kak main repo lagi kata Hana. Waduh. Nggak tahu ya. Nggak tahu bisa, nggak tahu enggak. Oke, ada komentar. Valorant mapnya sama terus. Apex variable fight-nya lebih banyak kata Kak Prisil. Kita lanjut kan kalau begitu? Iya. Mungkin apa tuh? Ya maksudnya gara-gara kalau Kak Adli nggak main FPS kan ya berarti? Aku jarang. Cuma main Valo sekali seumur hidup sama Apex sekali seumur hidup itu pun Iya karena kan, di request berbayar. Cuman kalau Valo kan kayak cuman mapnya tuh kecil gitu walaupun banyak variannya kecil, sedangkan Apex tuh kan lumayan Luas. Battle Royale kan beda, itu kan 5 lawan 5 gitu kan kalau yang Valorant tuh, sedangkan Apex kan Battle Royale ya. Betul. Aku juga coba sekali Apex sama Valo dan lebih nyaman Apex sih jujur. Dibandingkan Valo. Valo kecil kali dan aku kayak nggak terlalu banyak yang bisa dikerjakan dibandingkan di Apex. Oke, ada komentar Mas Adli MOBA player? Nggak ada. Kenapa ya suka sekali menyebarkan informasi yang salah? Kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari viewer. Boleh. Dari Kapten Ozen menanyakan kapan nih live konsernya Negi no Tomodachi? Live konser loh, susah. Pengen sih, cuman kayaknya itu cita-citanya masih jauh banget gitu loh. Kenapa tuh? Ya maksudnya kan ya susah. Live konser Negi no Tomodachi gimana ya? Tapi untuk plan kayak cover bareng gitu udah ada kah? Cover dance kah? Bukan kayak cover lagu begitu. Mungkin rilis satu-satu terlebih dahulu. Aku nggak bisa nyanyi. Tapi kalau yang temanku yang lain sih ada ya. Oke. Sering. Jadi untuk plan kalau misalnya ada yang tanya live konsernya kapan? Kapan-kapan? Kapan-kapan. Oke. Kita lanjut boleh? Boleh. Ada pertanyaan dari Alex. My versi berapa yang terakhir dirimu mainin? Suka game dance kalau di mobile kah? My versi terakhir. Aku terakhir main kayaknya 2000. Aku nggak inget patch-nya, cuman 2021 akhir gitu kalau nggak salah. Ini main di mana kah? Kalau My itu main di arcade gitu di mall. Time zone kan ya? Kayak begitu. Kayak time zone gitu, di time zone gitu. Kalau main diliatin patch berapa? Ada patch-nya gitu. Soalnya kan itu online gitu kan gamenya. Terus update lagu, update apa gitu. Oh, aku nggak tahu. Aku pokoknya intinya aku terakhir tuh main 2021 atau 2022 gitu. Aku kalau misalnya main game begitu, aku cuma ngelihat biasa aja, kayak nggak ngelihat patch berapa segala macam. Tidak. Deluxe udah. Deluxe tuh yang ada tombol di tengah itu kan. Itu aku nyoba terakhir itu, cuman aku lupa patch berapa. Terus ada komentar ini main sampai finale berarti. Apa bedanya finale dengan Deluxe? Ya itu patchnya. Jadi kayak dulu tuh ada patch final gitu atau enggak, sama itu yang baru tuh ada yang itu My Deluxe. Kayaknya Deluxe deh aku terakhir main tuh. Oke. Ada komentar bikin tekor juga itu kalau rutin, kerasa harganya. Ya tapi kan ke time zone ya. Emang. Aku dulu kan sebelum Beat Saber My terus dulu 2015 kayaknya 2014 gitu. My. Main. Oh oke. Mainin yang lain juga kah? Game-game ritme kayak DDR, PU? Oh nggak bisa. PAM sama DDR aku nggak bisa. Cuman bisa main aja. Oh, dance bass nggak bisa juga? Dance bass ya. Dance mah kan cuman ngikutin dance aja bisa sih itu mah. Oh, tapi kalau yang injek kaki nggak bisa? Nggak tahu kenapa. Bingung. Oke, ada komentar. Aku terakhir white atau yang cream ya, lupa. Rilisan 2016 atau 17. Milk kata si Ryuki. White. Iya milk kali kalau yang white tuh. Main milk. Aku cuma main sekali-sekali aja main dan aku nggak tahu, nggak ada patchnya.
Ada komentar juga, ada pertanyaan juga tadi tambahan. Suka game dance kah kalau di mobile? Dance? Ya, Mobile tuh maksudnya di HP gitu? betul. Game joget? Emang ada ya? Nggak tahu. Ini apakah mungkin maksudnya kayak game-game ritme gitu ya, kayak Superstar yang tinggal tekan tombol gerakin di mobile gitu loh. Ya macam Dimo atau enggak apa sih itu tuh yang Saitus gitu ya? Saitus? Ada game mobile rhythm gitu. Pernah sih main, cuman aku nggak terlalu ini. Ya, kira-kira kayak gini. Tidak suka kah? Bukan gak suka sih, lebih ke HP-nya kentang aja jadi nge-lag. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Osu ada main juga kah? Kata si Valstar. Pernah main. Suka? Tidak terlalu. Biasa aja. Oke. Jadi kayak cuman pas kalau emang anak-anak teman-teman main gitu, aku kadang ikutan, kadang enggak. Gitu aja sih. Oke. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Simon Chismi. Boleh. Rekam Beat Saber full body motion gitu apakah pakai mocap atau kamera saja? Penasaran sama setupnya? Enggak pakai dua-duanya. Aku cuman Kenapa tidak? mocap tuh kan mau copy kan ya mocap tuh. Aku takut salah inget. Kalau kamera tuh jadi dia tuh ada kamera virtual gitu, bukan kamera IRL ya, beda. Jadi kalau di Beat Saber itu dia ada kamera kan pakai mod gitu kan. Soalnya kalau nggak pakai mod kan nggak bisa ya. Jadi ada virtual kamera gitu, bisa dipindahin gitu. Terus udah deh, tinggal atur-atur posisinya, main Beat Saber biasa. Ini Kak, kalau misalnya kamu tuh kalau misalnya lagi nge-stream itu kayak lagi dari sudut belakang, kemudian dari bawah bisa nginjek-nginjek viewer kayak tadi, kameranya dipindah otomatis gitu aja pakai tangan. Ini pindah ini kayak gini nih tuh. Canggih ya. Mau dari pinggir kan kalian? Oke. Dan background bisa diganti-ganti? Background sih bisa ya, cuman aku harus pindah tempat dulu. Ini tempatnya tempat kayak gini. Oke, ada komentar ini dari Simon Tega. Technically 5 tracker itu mocap sih harusnya, kata Simon Tega. Aku kira mocap tuh itu mau copy. Ternyata bukan ya. Itu apa lagi? Mocap itu motion capture tadi katanya. Iya, berarti iya. Aku pakai motion capture. Aku kira mau copy itu salah satu tracker juga, cuman beda merek gitu. Dia dari Sony. Mocap itu sejenis mocap juga kata Mentega. Mocopi juga salah satu jenis. Berarti aku nggak salah dong tadi. Kok kira aku salah? Memahami dunia VR saya malam ini Kak. Berarti bener pakai mocap. Oke. Motion capture gitu. Ada komentar dari Velstar, harus pindah map kata si Velstar. Kalau mau ganti background begitu kah? Pindah map. Pindah map apa artinya pindah map? Jadi ini aku tuh sebenarnya kameranya aku pakai kamera dari VR Chat gitu ini tuh. Terus kan VR Chat tuh banyak map-mapnya gitu. Kayak ini, Kak Adli tahu Roblox nggak? Tahu, game pernah main. Kenapa tuh? Roblox kan banyak tuh map-mapnya. Nah ini juga kayak gitu sama VR Chat juga banyak mapnya. Jadi bisa pindah-pindah aku backgroundnya kayak gimana. Sorry ya, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari viewer. Tadi ada pertanyaan dari Atelier Yukinon. Main Apex sampai ranked kah? Sampai ranked? Kadang aku malah iya. Tapi aku ranked kalau full party ya. Kan satu party itu kalau Apex 3 orang kan. Kalau nggak full party aku biasanya malas ranked. Oke, kenapa tuh? Kadang teman satu timnya aneh-aneh.
Oh, Jadi kamu aku kalau tuh misalnya main Apex yang full ranked tadi harus full itu memang bener-bener sama orang-orang yang kamu kenal aja baru main. iya betul. Jadi Ah, kasarnya gini lah, walaupun emang mainnya cupu-cupu tapi satu tim gitu kan kayak asik gitu. Tapi kalau cupu-cupunya sama orang lain tuh kayak aneh. segen, malu. Iya, Nanti kalau misalnya nggak bagus performanya kita jadi segen dan nggak enak sendiri. iya, atau enggak kadang kadang dibacotin gitu kan sama orang lain. Oke. Ada komentar Apex sama random takut dibacotin kalau aku sih kata kayak iya. Nah, iya itu bener. Ada pengalaman. Pernah. Oh, terus nggak mau Kayak lagi. iya kayak marah-marah padahal nggak salah Kan. aku semuanya. Kadang ya salah dia juga sama, tapi malah marah-marah, aneh. Oke. Males aku tuh, makanya ya udahlah mending open multiplayer sama temen. Oke, ada komentar wajib tebal muka sih kalau sama random kata Ryuki. Iya, betul. Oke, aku rasa tidak ada pertanyaan dari viewer lagi kalau tidak salah. Betul. Ada komentar nih tadi Kak dari LK bikin video keliling-keliling dunia VR chat bersama Negidli. Nggak mau. Waduh, Jangan kirim saya ke VR chat Kak, jangan. nanti diajak ke isekai ayo. Jangan. Username Felsat Osu udah sering itu ngajak-ngajak aku. Kapan VR chat mas? Aku nggak mau. Soalnya ada banyak kak yang mau dikerjakan selain dari itu ya Allah. Kita lanjut kalau begitu Negi ke pertanyaan dari aku Boleh. selanjutnya. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Kenapa stream di Twitch? Kapannya aja dulu ya. Aku pertama kali stream di Twitch sih 2019 Desember. 6 tahun. Buset. Cuman Serius ya, 6 tahun. cuman ya streamnya kayak gitu, cuman kayak seminggu sekali doang, Beat Saber doang, nggak ada yang lain. Ini 6 tahun kamu yang paling sepuh kah BTW? Sepuh dari siapa maksudnya? Sepuh. Emang Aku kalian- aku 3 tahun di sini. Orang-orang biasanya kalau aku tanya di sini kapan pertama kali nge-stream pasti jawabannya 3 tahun lalu, 2 tahun. 6 tahun itu masih ada yang sepantaran kah? Di sini? Nggak inget. Aku tuh Oke. dulu tuh pas awal-awal ke Twitch tuh temennya orang luar semua, nggak ada orang Indo. Pas Oke. kayaknya banyak teman Indo tuh udah dari 2021 atau 2022 gitu ya. Oh, oke. Iya sepuh, sumpah. tidak sepuh tahu sih? sesepuh ini. Ya Tuhan. Karena aku pribadi aku baru mulai nge-stream tuh 3 tahun lalu. Orang-orang biasanya kalau ditanya itu 2022 Covid biasanya begitu loh. 19 itu jauh banget ke belakang. Kenapa memutuskan 19 ke sini, Kak? Baru beli VR pas itu 2019 November. Baru beli terus datangkan VR-nya pas jadi aku tuh lupa Beat Saber tuh dari 2017 gitu ya atau 2018 gitu. Nah aku tuh pas ngelihat Beat Saber tuh kayak pengen banget main gitu. Cuman kan terhalang ekonomi ya nggak bisa beli ya. VR-nya mahal ya dulu. Nggak kayak sekarang. Kata si Mentega 2018 Mei. Nah dari semenjak aku itu tuh aku tuh pengen jadi cita-cita gitu, pengen punya VR biar bisa main Beat Saber gitu. Oh, oke. Terus sejak saat itu memutuskan untuk nge-stream di Twitch kalau main. Ya, tapi sebelum itu, nah itu tuh berarti aku mulai dari 2018 tuh berhenti main-main tuh nabung. Oh, itu itu kode itu bagi yang suka main-main ke time zone. Gak usah main-main kalau kan bisa beli VR gitu ya. Tapi kan beda ya. Tadi mau tanya apa ya terkait ini? Kalau misalnya nge-stream udah lama, cuma dengan VR. Oke. Overlay DKK ada atau tidak ada? Atau cuma langsung pencet stream via VR? Maksudnya overlay? Kamu kalau aku kan pakai OBS segala macam. Aku juga OBS sih, cuman aku nggak pakai overlay kayak gini-gini. Jadi cuman aja langsung dari kamera Beat Saber-nya langsung gitu. Oh, wih canggih kali.
tanya dong, karena kamu bedanya yang satu bonus sosialisasi, satu lagi full semua di rumah. Ya, ya sih nggak salah sih. Yang tadi kalau misalnya kamu ke main-main itu kan mesti keluar ya, bisa sosialisasi sama orang lain. Iya betul. Tapi kalau misalnya VR kan di rumah doang ya, semedi. Walaupun semedi kan tetap sosialisasi juga, VR chat betul. sama teman-teman. Tadi mau tanya apa ya terkait ini? Aku kayaknya nggak ngelihat ada yang spesifik dan spesialisasinya cuma game VR doang mostly di Indonesia. Tapi kamu pribadi ada yang tahu kah streamer lain di Indonesia yang juga VR atau cuma kamu doang rasa-rasanya? Itu Mentega tuh. Mentega? Juga. Dia juga streamer Beat Saber sama. Tapi fokusnya ke VR doang. Kadang dia main game apa ya, kemarin dia stream game HP, sama dia itu streaming apa sih, Ongeki gitu. Dia main apa sih itu tuh, Ongeki tapi live streaming gitu di arcade dari Ongeki? Oh, ini game apa lagi? Oh, ini game Ritme lagi. Ya Allah, kotaku kecil kan nggak ada game ini. Bukan. Ya Tuhan, aku terakhir pertama kali ketemu Mentega itu kayaknya beberapa hari yang lalu pas Mentega nge-raid ke sini, dan aku belum pernah ketemu Mentega nge-stream sampai sekarang. Ongeki di Jepang doang. Apakah artinya dia lagi di luar negeri? Ya di Jepang. Game arcade tapi Japan lock. Oh, oke. Macam-macam sekali. Terus kayak sana tuh ada satu arcade gitu, khusus gitu, bisa live stream gitu di mesinnya langsung. Harus booking gitu. Nah, si Mentega kadang stream itu juga. Kadang stream main, kadang stream Ongeki. Oh, eksklusif ya? Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Kenapa memutuskan untuk nge-stream di Twitch kalau begitu? Oh, kalau di Twitch ya awalnya sih gara-gara aku nemu apa sih? Jadi 2019 pertengahan tuh, sebelum aku beli VR tuh, tiba-tiba nemu streamer Twitch, terus pakai avatar gini, terus main Beat Saber, terus lucu kan? Lucu, kataku tuh gimana caranya? Oh, ternyata pakai VR, terus pengen kan? Nah, dulu tuh mod Beat Saber tuh buat streaming nggak ada, buat di sebelah ya, di merah. Cuman jalan di Twitch aja. Makanya aku tuh di Twitch. Terus dulu kan teman-teman juga di Twitch semua, teman-teman Beat Saber yang orang Jepang itu. Jadi aja aku stream di Twitch. Tapi sampai sekarang nggak ada rencana kayak apa ya, memperluas sayap ke platform sebelah, tidak kah? Ada sih. Jadi kayak cuman kalau emang mau just chat kayak gini atau enggak game lain, kayak mau di sebelah aja di merah. Oke. Tadi mau tanya apa lagi ya? Terus Kalau kan Terus kan kalau misalnya di about page kamu kan kamu kadang-kadang tulis Jepang segala macam. Bisa bahasa Jepang kah? Bisa dikit-dikit kecil. Terus kalau misalnya sama teman-teman Jepang paham? Aku paham mereka ngobrol apa, cuman kayak aku tuh bingung gitu Balasnya? ngebalas ngomong conversationnya, aku nggak bisa. Oh. Jadi kadang aku cuma diem ngeliatin, terus aku ngerti kan, ketawa. Terus kalau aku bisa jawab dikit, kadang jawab dikit gitu. Oke. Kalau nulis bisa ngetik gitu? Kalau ngetik sih kadang aku kalau ngechat ke streamer Jepang pakai bahasa itu, pakai Jepang gitu. Tapi kalau ngetik Jepang pakai keyboard Windows itu bisa apa ya? Kita ngetik romaji nanti keluar itunya kan? Iya, bisa. Nanti otomatis dia. Tapi harus install dulu apa gitu, lupa. Iya, install enak dulu yang bahasa. Dibanding Korea mesti hafal letaknya, susah. Iya kah? Jadi di keyboardnya tuh ada khusus gitu, kalau yang A jadi bulat apa gitu, yang ini jadi kotak. Iya gitu. Betul Kak. Kalau misalnya yang di Korea itu ada urutannya, A itu buat bulat, kemudian segala macam sampai jadi mesti ngetik satu-satu gitu loh. Kalau misalnya Jepang kan nulis romaji nanti kelihatannya negi, nanti langsung ganti ke romaji. Tinggal ketik aja negi, NEGI, nanti langsung otomatis dia berubah.
Betul. Tapi kalau misalnya di Korea itu masing-masing huruf beda-beda Kak. Jadi harus hafal. Kalau nggak kebiasa ya nggak bisa. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Oh ya boleh. Raven 893 menanyakan, aku kalau Beat Saber nggak mabuk, tapi game lain kayak Walking Dead sumpah lebih parah daripada mabuk laut. Tolong dong sepuh, gimana supaya jangan mabuk, bawaannya gimana? Apa perlu antimo? Antimo mah nanti kamu tidur dong. Udah berubah ya segmentasinya jadi obat tidur. Iya, obat tidur. Tapi terkait dengan pertanyaan ini juga, kamu kalau misalnya main Beat Saber gini nggak motion sickness kah? Enggak, itu sebenarnya motion sickness tuh banyak faktornya sih. Ya. Cuman ini kan pertanyaannya sebenarnya arahnya ke motion sickness ya? iya, motion sickness. Cuman motion sickness tuh yang pertama dia kayak emang orangnya itu, aku nggak tahu ya terapinya gimana ya. Harus terapi gitu, ada terapinya gitu biar nggak motion sickness. Cuman aku kurang nggak tahu ya, soalnya kan aku jarang ya motion sicknessnya ya. Atau enggak kadang juga ya, kan VR tuh maksudnya butuh spek PC-nya lumayan berat. Ini kan lumayan berat kan. Nah, siapa tahu pas dia main Walking Dead atau enggak yang lain itu kan dia berat tuh, terus FPS-nya tuh kecil. Nah, kalau FPS kecil tuh emang ngebuat motion sickness banget. Oh, aku paham. Soalnya kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi main game tertentu, kalau misalnya FPS-nya itu nggak stabil, misalnya di cap di 100 atau 60, dia jadi patah-patah gitu. Itu juga bisa salah satu bikin motion sickness. Oke. Atau enggak emang badannya, si matanya sama otaknya itu emang bikin apa sih, ada yang nggak kuat kan, maksudnya tuh orang tuh. Oke, ada komentar, Beat Saber nggak ada mabok-maboknya, yang lain itu yang parah, kata Raven. Lalu ada komentar lagi, nggak ada patah Kak, aman kok, wifi ku juga 5G. Gimana ya, susah sih sebenarnya kalau motion sickness tuh. Cuman kadang orang banyak bilang disuruh nyobain terus, tapi kan masalahnya kalau nyobain terus nanti dia pusing-pusing terus malah sakit. Nggak nyaman kan? Ya? Iya. Jadi aku tuh mungkin aku beruntung kali ya. Jadi nggak terlalu motion sickness gitu. Oke, tadi mau tanya apa ya terkait ini? Kamu selain main game ini, ada komentar, asal main pasti keringat dingin, hani mau muntah. Aku kadang-kadang juga gitu Kak kalau motion sickness. Jadi gitu. Apa ya, menahankan. Terus sebenarnya aku pribadi kalau misalnya motion sickness gitu, aku kayak apa ya? Kalau aku perutku kosong, aku lagi nggak fit, terus aku main game FPS, itu lebih apa ya? Lebih memungkinkan aku motion sickness. Aku juga sering kayak gitu kadang-kadang. Tapi aku karena nggak pernah main VR, jadi aku terlalu nggak tahu. Sebenarnya sampai sekarang aku ragu mau memasukkan VR ke salah satu wishlist atau tidak tuh, karena aku takut nanti aku juga mual kalau aku beli. Kan rugi ya. Iya, kalau motion sickness jadi rugi. Ada sih beberapa temanku juga kayak gitu. Jadi kayak emang dia tuh ngelihat game VR, seru, pengen nyoba, terus pas udah beli ternyata dianya motion sickness. Kan sayang ya. Aku ada komentar, aku main 15 menit aja mual, kata si Lea. Minecraft? Main biasa maksudnya. Betul, kan rental dulu aja Deli. Aku belum, di sini belum ada yang ngeliat ada yang rental VR. Emang ada yang rental ya? Aku nggak tahu. Tapi kalau di sini aku belum pernah lihat. Siapa tahu ada. Tapi kamu pribadi kalau main VR begini hanya main Beat Saber doang dan game-game lain, apakah nggak ngerasa motion sickness? Enggak motion sickness. Biasa aja. Tanya dong kalau begitu, apakah sebelum main biasanya memastikan perut itu dalam keadaan kenyang? Iya, kalau Beat Saber tentu saja butuh tenaga, banyak gerak sambil joget. Pasti makan dulu sebelumnya 3 jam lah, 3 jam sebelum stream. Kalau misalnya main VR, tapi VR doang. Ya. Kalau main VR doang kayak cuman VR chat gini, cuman ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya aku nggak, kalau aku ya
aku nggak ngewajibin makan dulu sih. Aku juga terakhir makan tadi jam 3 deh kalau nggak salah. Oh, oke. Sudah 7 jam yang lalu ya. Oke. Tanya satu lagi dong Kak, kalau begitu sebelum lanjut. Boleh. VR yang tipikal ngelompat-lompat di tepian gedung gitu, pernah coba Kak? Lompat? Ya, ada kan beberapa game VR yang tipikalnya kayak kita bukan ngelompat lompat sih. gitu. Lompat Kayak di atau pinggir-pinggir gedung atau di papan, ya kayak parkour. ya, aku pernah lihat klip orang yang kayak jalan kayak ada papan gitu. Kalau kayak aku oleng dikit tuh kayak jatuh padahal kitanya diem gitu. Betul, itu nggak motion sickness juga dan nggak takut Nggak. sama sekali. Ya nggak tahu, kayaknya gara-gara aku udah kebiasaan VR jadi kayak cuman Oke. Mungkin begitu Kak Raven. Aku juga Iya, kepo sebenarnya. jadi kayak udah biasa gitu, udah tahu soalnya. Kayaknya kalau emang yang baru pertama kali pakai atau jarang, kayaknya kalau pas kayak mau jalan tuh mau jalan yang ada papannya itu kan, terus kalau oleng terus jatuh. Ya Padahal betul. kitanya diem, terus ada klipnya juga kan orang itu langsung beneran jatuh gitu. Betul. Kalau aku sih kayak ya udah Biasa. menyatu. Oke. Ada komentar. Aku tukang mancing ya Mbah. Ku lumayan kuat kena ombak. Cuma VR ini bener-bener mabok aku. Oh, kamu pernah coba mancing juga kah di VR? Beda dong. Tapi pernah nyobain Pernah. game mancing? Pernah ada mancing. Seru. Ya kadang aku pusing kontrolernya aja sih, cuman seru aja gitu, tiba-tiba dapet ikan kecil, ikan gede. Oke, Itu mancing asli Mbah. Oh, I see. Aku pikir di VR. Sorry Kak, tidak menangkap. Tadi ada komentar dari Roju Pacu. Mabuk kendaraan sama motion sickness related nggak ya? Kata Roju. Enggak, harusnya. Kamu kalau naik kendaraan nggak mabuk? Aku sih dulu mabok ya kendaraan, cuman nggak entah kenapa sekarang enggak, Udah hilang. biasa aja. Udah Dulu kebiasa kayaknya. Dulu ini banget loh, kayak cuman apa sih? Kayak perut tuh harus kosong gitu, kalau enggak mual-mual gitu kalau naik kendaraan. Ya, aku juga. Tapi tidak lagi. Kalau Tapi sekarang mungkin udah enggak. betul. Tapi mungkin gara-gara udah kebiasa, jadi aku nggak mual lagi gitu. Jadi kalau misalnya naik mobil segala macam. Iya. Oke. Ada komentar, maksudnya di kapal Mas. Tadi aku mikir aku di VR gitu. Sorry. Satu pertanyaan lagi Kak, kalau begitu sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Selama 6 tahun menggunakan perangkat VR, apakah punya pengalaman ngerusak barang-barang di sekitar ya? Tentu saja pernah. Soalnya kan kamu kan pakai itu ya, pakai tongkat itu kan. Siapa tahu pas lagi goyang kemana-mana kena Itu sesuatu. awal-awal sih kayaknya 1 tahun pertama atau enggak 2 tahun pertama gitu. Ya itu masih Kayak membiasakan diri. Kayak belum ngebiasain diri. Jadi pas main Beat Saber tuh kan gini-gini naik turun terus tiba-tiba gara-gara nggak tahu tiba-tiba ketabrak aja kontrolernya. Oke. Barang-barang banyak yang pecah, tidak kah? Kalau pecah sih enggak ya, cuman aku mukul meja aja ke tangan. Takut. Terus memar tangan. Oke. Sekarang kalau misalnya main VR gitu harus di tempat yang kosong kan, sekitar? Iya. Aku ada space sendiri gitu di sini di tempat main VR. Oke. Ada komentar. Siapa tahu pernah nginjek ekor kucing juga kah, kata Lea? Ya kan di rumah aku nggak ada kucing ya. Iya betul. Kayaknya kalau ada bisa aja keinjak ya. Kalau miara kucing di rumah. Oke. Satu lagi dong Kak, tanya. Ini karena sekarang pakai VR, itu mic-nya pakai headset di mulut gitu kan? Enggak, aku pakai headset di VR-nya langsung ada built-in gitu, ada mic-nya. Ya Allah, katrok kali aku tidak tahu apa-apa. Jadi di aku VR nggak tahu. Ada mic-nya. Ada mic-nya, ada speakernya. Mohon maaf ya, hostnya katrok guys. Aku nggak punya VR. Aku pikir dia pakai terpisah. Tapi kadang ada orang yang kepisah juga sih.
Kalau aku mah, Ah, kalau aku sih enggak ya. ini oke kok kualitasnya. Oke kah? Kita lanjut kalau begitu Kak. Kayaknya pakai Gear Oke. Sao ini. Apa tuh Sao? Here's how it Sword Art Online, anime tentang VR gitu juga. Jadi kayak dia main game pakai VR, tapi Hmm. gara-gara sama yang bikin gamenya dihack, dia nggak bisa logout, jadi main aja terus berapa tahun gitu. Oh. Kalau di animenya gitu. Okay. Today I learned so many things about VR. Aduh ya Tuhan. Yolah kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya ya. Boleh, boleh. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir di segmen ini dari aku. Biasanya streaming apa saja Kak di Twitch? Apakah hanya main game single player atau juga terbuka ke sesi multiplayer Kak? Oh, mention. Tapi aku kebanyakan kalau di Twitch Beat Saber sih. Pas sebagian besar, tapi kadang aku stream game lain ya, macam Apex Legend atau enggak Just Chat mungkin pas lagi pasang baju baru gitu. Baju baru? Dia baju baru. Iya, aku banyak baju. Dia baju. Iya, kan tadi kan bajunya beli yang di itu, yang di boot.pm itu loh. Ya. Jadi aku beli baju di sana, terus aku pasang. Sebentar, ini pas lagi stream kamu ganti baju begitu? Enggak. Jadi streaming ini kan gantinya itu pakai Unity gitu kan. Ya. Nah, jadi aku sambil just chat aja sambil ngeliatin Unity-nya, aku progres ganti bajunya gimana gitu. Oke. Ada komentar Kak? Baju baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Tuhan. Ini bukan dia main Apex pakai PC, bukan pakai VR Kak. Iya, nggak ada Apex VR, nggak ada. Terus aku mau tanya apa lagi ya? Iya betul, malah nyanyi Kak. Mumpung minggu depan Idul Adha. Kalau multiplayer kayak Apex begitu, berarti kalau misalnya ada yang ngechat -1 nggak bang, boleh join nggak bang? Atau boleh join nggak Kak? Itu langsung diterima atau di filter dulu? Boleh. Nah, tapi tadi katamu kamu nggak suka main sama random. Ya maksudnya random beneran random gak tahu siapa gitu. Tapi kalau misalnya yang di chat dan udah kenal, kalau di boleh. Chat, boleh. Oke. Nggak terlalu kayak di filter. Aku kayaknya nggak bisa main sama ini sama itu begitu. Enggak. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Boleh. It's kayak menanyakan, kalau tracker gitu ada yang jual buat tangan doang nggak sih? Kepo. Dan apa bisa digunain untuk VR aja atau bisa yang lain? Si Kaya ini dia kan kalau nge-stream itu cuma dari pinggang ke atas. Jadi mungkin kalau misalnya pakai VR kan bisa yang disorot tuh cuma kayak VR ke atas doang yang geraknya. Kalau kamu kan sebadan nih kan? Kalau tracker gitu bisa buat tangan gak sih? Bisa kok. Jadi kalau tracker itu, pertanyaannya itu kan, ini cuma buat tangan aja yang jual. Jadi kayak nggak perlu beli seset gitu loh. Bentar, gimana sih kalau tracker gitu ada yang jual buat tangan doang gak sih? Kepo dan bisa Iya, jadi tracker tuh nggak khusus buat kalau HTC ya. Kalau yang merek aku HTC tuh dia jadi tracker cuman satu gitu, kayak bulat gitu. Nah itu tuh bisa digunain di mana aja, tergantung nanti di aplikasinya bisa disetting buat kemana, buat tangan kiri kah, tangan kanan, atau di kepala, atau di dada, atau di hip, bisa disetting gitu. Jadi nggak ada khusus. Kalau mau Shopee dia udah emang ada, jadi ada tandanya gitu. Ini buat kaki kiri, ini buat kaki kanan, buat tangan kiri, tangan kanan, buat kepala gitu. Kalau mau Shopee. Tapi HTC yang kamu pakai ini beli dan bebas mau taruh di mana aja? Bisa. Kau taruh di tangan juga bisa. Nanti aku setting aja si tracker yang ini tuh buat tangan kiri gitu. Bisa. Lebih mending pakai HTC kalau begitu. Cuman minusnya mahal. Oke. Ada komentar Kak, HTC yang Steam ya? Iya, Steam punya. Kamu
Minusnya tadi mahal, kenapa memutuskan beli ini dibanding Mochopi? Dulu belum ada Mochopi. Oh, jadi HTC duluan baru ada Mochopi. Ini dari 2018. Oh, oke. Mochopi kalau nggak oke. salah 2023, 2024 gitu ya. Mochopi. Terus ada lagi Rilis sekarang dong. yang murah, Apa tuh? yang selain VR buat tracker. Apa tuh? Selain VR namanya. Kalau Slam? mau pakai Slime, SLIME, Apalagi ini? Slime VR body ya itu tracker. tracker. Itu jauh lebih murah daripada Oh. HTC tracker. Oke. Emang. Ada komentar ini. Ah, patut mahal kata Raven. Ada komentar lagi. I see, anjir seru juga kata Kia. Tapi HTC mahal sekali. Kalau Betul. Oculus jatuhnya di mana dia? Mahal atau murah? Kalau Oculus dia nggak punya tracker Meta kan maksudnya. Jadi ada VR tuh kan merek sekarang tuh yang lagi orang banyak pakai tuh kan HTC. Hmm. HTC itu ini merek lama ya, maksudnya tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2016 deh. Kalau barang baruan dikit tapi murah ada Meta Quest 2. Dia cuma Meta controller. Quest 2. Meta Quest 2 itu cuma controller sama HMD-nya aja. Oh. Terus dia bisa nggak pakai kabel, bisa wireless dia. Ah, Nah, ini ditanya ya orang-orang sekarang banyak pakai yang Meta Quest 2 karena murah. Oh, oke. Lebih terjangkau dan lebih bisa dipakai banyak orang ya. Betul. Bisa dipakai tanpa PC juga. Oh, oke. Ada komentar dari si diam-diam merayap. Ada kabelnya nggak sih? Ini kabel yang dimaksud itu Kalau kabel HTC tracker atau kabel? enggak, kabel HMD-nya yang ininya. HMD-nya itu Oh, loh. Ini aku juga ada kabel kok, tapi aku pakai sistem puli gitu di atas. Aku pasang apa sih? Kayak buat puli? pengait puli buat pengait kabel gitu loh. Jadi aku kabelnya ke atas gitu, nggak ke bawah gitu. Kalau ke bawah kan rawan keinjek, rawan ke tendang apalah. Buset, Jadi aku jalurnya kabel repotnya. ke atas gitu. Ada komentar lagi. Kalau muter-muter gitu bisa kelilit? Enggak, kata Bisa, tentu kata ya saja. siap. Tentu saja bisa. Oke. Ya, aku juga Makanya- nyari VR puli system nih, Mentega. Di Repot atas. ya Allah. Ya Tuhan. Hati-hati katanya. Kelilit ya. Kelilit bisa, cuman ada Cuman? aplikasi yang ngasih tahu aku tuh udah muter berapa kali gitu. Jadi aku bisa muter balik biar lurus lagi. Gimana? Ya Allah. Kelilit di leher. Pernah nggak makanya sih kalau- pengalaman begitu? Enggak lah. Yang ada juga kelilitnya di kaki. Yang sebelum aku pakai puli gitu, kan ke bawah tuh kabelnya kan. Gara-gara aku sering muter, terus kelilit kaki kayak mau nendang gitu, ketarik kabelnya. Oh, wah ya Allah, macam-macam kali pelajaranku di segmen pertama. Ya terkadang aku nggak punya VR dan aku nggak tahu sama sekali. Jadi aku kayak nggak tahu kayak ini teknologi canggih yang mahal sekali aku pikir. Jadi untuk tipikal kayak itu apa? Puli, HMD, apalagi tracker segala macam. Apa ini? Aku tidak tahu. Aku pikir selama ini yang namanya VR itu cuma kayak kepala yang di kayak kacamata, habis itu cuma tangan doang. Udah. Ternyata, Ternyata masih banyak ininya ya. ya Tuhan. Ada komentar kalau HTC bisa wireless nggak atau emang harus kabel dia? Nah, bisa beli alatnya lagi tuh, cuman mahal alatnya. Ah, tapi worth it. Tidak. Kayak enggak, aku sih tidak melihat itu worth it ya dengan harganya segitu. Kalau dulu ya Oke. mahal banget soalnya, kehitungnya kayak beli VR lagi. Ya Allah. Mau minum ya guys, gak apa-apa. Oke, ada komentar. Kok nggak suka kabel-kabel bisa nyangkut kata Raven. Berarti full set sama dengan Sultan. Dari tadi dia ngomong sebenarnya udah Sultan juga.
Tapi kayaknya lebih gara-gara Sultan dia nabung nggak main-main kayaknya. Nabung. Kok nggak suka kabel bisa sangkut? Ya itu. Jadi kabelnya pakai puli gitu ke atas. Biar nggak nyangkut. Kita lanjut kalau begitu karena karena pertanyaan dari viewer sudah habis dan pertanyaan dari aku sudah habis, kita break dulu kalau begitu, boleh? Boleh. Oke. Kalau begitu selain ada 3 lagu ya, ada sebentar ya. Request. Ada 3 lagu. Ada request dari Atelier Yuki Nona dengan Falling in Love. Lalu ada request dari Dia Chan, Cold Rain dengan Paradise Kill the Silence. Ada request dari Alex, Reach for the Stars dari opening theme Sonic the bla 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 dari Sega Sound Team dan Tomoya Otani, request oleh Alex. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua ya, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Negi. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya. Oke.